Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 1. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang strategi rencana pengembangan tujuan dan bahan pengajaran. Langsung saja kepada pembahasan, yaitu apa itu strategi pembelajaran. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sanjaya 2007, dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Dasar pertimbangan pemilihan strategi. Pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran dapat dilihat dari komponen strategi pembelajaran. Menurut Abudinata pada tahun 2001 menyebutkan 4 komponen strategi pembelajaran, yaitu 1. Penetapan perubahan yang diharapkan. Penetapan perubahan yang diharapkan dituangkan dalam rumusan yang operasional dan terukur, sehingga mudah diidentifikasi dan terhindar dari pembiasaan dan keadaan yang tidak teratur. 2. Penetapan pendekatan. Pendekatan adalah sebuah kerangka analisis yang akan digunakan dalam memahami suatu masalah. Cara pandang guru pada persoalan, konsep, pengertian, dan teori yang akan digunakan. 3. Penetapan metode. Berbagai metode yang akan dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar harus ditetapkan dan direncanakan dengan baik. 4. Penetapan norma keberhasilan. Dalam suatu kegiatan pembelajaran merupakan hal penting. Dengan cara ini, guru akan memiliki pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa manfaat strategi sangat menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan apapun yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang akan gagal. Poin 4. Macam-macam strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya 2007, ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu A. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menentukan pada proses menyampaikan materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa agar siswa menyesuaikan materi penjelasan secara optimal. Ada beberapa keunggulan dalam menggunakan strategi ini, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol uraian dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan. 2. Strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dilakukan siswa cukup luas, sementara waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. 3. Melalui strategi pembelajaran ekspositori, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran. Siswa juga harus bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan atau demonstrasi. 4. Strategi pembelajaran ini biasanya digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Baik, kemudian di samping memiliki keunggulan, strategi ekspositori ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. 1. Strategi pembelajaran ini hanya dapat dilakukan pada siswa yang memiliki kemampuan menyimak dan mendengar secara baik. Sedangkan untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. 2. Strategi ini tidak dapat mungkin melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, bakat, maupun perbedaan gaya belajar lainnya. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered approach.
Dikatakan demikian karena dalam strategi ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Ada pula siklus strategi inquiry ini antara lain 1. Observasi, 2. Bertanya, 3. Mengajukan dugaan, 4. Pengumpulan data, dan 5. Penyimpulan. Nah, metode pembelajaran inquiry ini merupakan strategi belajar yang banyak dianjurkan karena strategi memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, 1. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. 2. Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 3. Sesuai dengan perkembangan psikologis belajar modern yang menganggap belajar sebagai proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, di samping memiliki keunggulan, strategi pembelajaran inquiry juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Kegiatan dan keberhasilan siswa akan sulit terkontrol. 2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Komponen umum metode inquiry terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan pembuka yang memancing rasa ingin tahu atau kekaguman siswa akan sesuatu fenomena. Yang kedua, student engagement. Dalam metode inquiry, keterlibatan aktif siswa merupakan keharusan, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator. Yang ketiga, comparative interaction. Siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja berpasangan atau dalam kelompok, dan mendiskusikan berbagai gagasan. Dalam hal ini, siswa bukan sedang berkompetisi. Yang keempat, performance evaluation. Dalam menjawab permasalahan, siswa diminta untuk membuat sebuah produk yang dapat menggambarkan pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan. Alasan penggunaan metode inquiry. Alasan penggunaan metode inquiry dalam pembelajaran menurut Sumatri M. dan Johar Permana adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat, guru dituntut untuk kreatif dalam menyajikan pembelajaran agar siswa dapat menguasai pengetahuan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, belajar tidak hanya diperoleh dari sekolah, tetapi juga dari lingkungan. Metode inquiry dapat membantu guru dalam menanamkan pemahaman tersebut. Metode ini mengajak siswa untuk belajar mandiri dengan ataupun tanpa bimbingan dari guru. Yang ketiga, melatih untuk memiliki kesadaran sendiri. Metode ini menekankan pada keaktifan siswa, menemukan suatu konsep pembelajaran dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan langkah pembelajaran tersebut, siswa akan dapat memiliki kesadaran tentang kebutuhan belajarnya. Yang keempat, penanaman kebiasaan belajar berlangsung seumur hidup. Dalam metode ini, siswa diarahkan untuk mengembangkan pola pikirnya dalam mengembangkan konsep pembelajaran. Langkah-langkah metode inquiry. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan metode inquiry menurut Ibrahim dan Nur antara lain sebagai berikut. A. Orientasi siswa pada masalah. B. Mengorganisasikan siswa dalam belajar. Lalu yang C. Membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Lalu menyajikan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Yang terakhir, mengevaluasi kegiatan. 4. Tujuan metode inquiry. Adapun tujuan dari metode inquiry adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam menemukan dan memproses bahan pelajarannya, mengurangi kebergantungan siswa kepada guru untuk mendapatkan pelajarannya, melatih siswa dalam menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang tidak ada habisnya, memberikan pengalaman belajar seumur hidup. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, terdapat 3 ciri utama, yaitu
Yang pertama, merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Tetapi, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, dan akhirnya menyimpulkannya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. D. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran ini menekankan pada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Model strategi pembelajaran ini bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu peserta dalam kelompok, aturan kelompok, upaya belajar setiap kelompok, dan tujuan yang harus dicapai dalam kelompok belajar. Strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Contextual teaching learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran CTL melibatkan 7 komponen utama pembelajaran produktif, yaitu kontekstivisme, bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Landasan filosofi kontekstual teaching learning adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya menghafal, tetapi juga mengkonstruksikan pengetahuan di benak siswa. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah atau mencerminkan penampilan yang dapat diterapkan. B. Perencanaan pengajaran dan penyusunan program pengajaran. Kita berbicara mengenai pengertian, manfaat perencanaan, dan penyusunan program pengajaran dalam rangka mempermudah menjalankan atau mengembangkan tugas guru. Hal ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam masalah menjalankan tugasnya sebagai guru. Rencana atau perencanaan adalah pedoman untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, agar tercipta sesuatu yang optimal atau sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini tidak lepas dari penyusunan program pengajaran yang baik dan kompetensi atau kemampuan dari seorang guru. Oleh sebab itu, kemampuan atau kompetensi guru harus memperlihatkan perilaku yang memungkinkan mereka yang menjalankan tugas profesional dengan cara yang paling diinginkan, tidak sekedar menjalankan kegiatan pendidikan bersifat rutinitas. 1. Pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan atau rencana atau biasa disebut planning saat ini telah dikenal oleh hampir setiap orang. Kita mengenal rencana pembangunan, perencanaan pendidikan, dan sebagainya.